Baik Pak Taufik. Nah, Ya. kan responnya seperti itu Pak Taufik di Betul sekali. Nah, luar biasa responnya. Lalu kan pertanyaannya kenapa gimana perkembangan dari respon itu ke terkait dengan ingin mengembalikan lagi memperjuangkan khilafah tadi, ya, perkembangannya seperti apa, terus realitanya kok nggak terwujud ya? Kalau kita baca sejarah kan perjuangan khilafah itu memangnya apa ada gitu, ya. Gimana Pak? Iya, jadi seluruh negara, bahkan di Indonesia yang katanya pelosok ya, di wilayah jajahan India Timur tadi, itu greget ya. Nah, tapi ini ada konspirasi dari atas, Pak Aris. Wahantar angkal Yahud Nasoro. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, kita lihat kendalanya apa, kita lihat ya. Jadi kendalanya itu bukan dari masyarakat, tapi konspirasi internasional. Kita lihat. Nah, lanjut. Nah, kendala kaum muslim Nusantara dalam perjuangan tegaknya khilafah. Nah, kan rencana April yang sudah terbentuk ini sudah ada. April 1924 di Mekah, Syarif Husin sebagai Amir Mekah kan membentuk Dewan Khilafah. Sudah saya jelaskan tadi, ada 9 sayyid dan 19 perwakilan ulama, ada 2 dari Jawa. Ini kendalanya begini, Pak Aris. Namun Dewan Khilafah ini tidak berumur panjang. Ini Syarif Husin dilengsirkan jabatannya karena kapan itu? Pada tahun yang sama, di tahun 1924 ini, bahaya Syarif Husin ini dilengsirkan. Siapa ini? Konspirasi. Jadi dilengsirkan dulu sebelum membentuk sebuah dewan ini. Terus yang kedua, 3 utusan yang sudah disiapkan tadi yang akan ke Kairo pada 1925 kan direncanakan yang Maret itu. Nah, siapa saja itu? Suryo Pranoto dari Syarif Islam, Haji Fakhrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah ya dari NU, Imperial NU. Ini namun utusan ini tidak berangkat karena kongres ini ditunda, kan tidak diadakan. Jadi sudah ada komponen-komponennya, siap orangnya, dana sudah siap, kan ada sumbangan dari macam-macam. Meskipun dijajah tapi tetap nyumbang. Infaknya itu dikeluarkan meskipun dalam keadaan terjepit ya. Nah, itu jadi karena konspirasi. Jadi masyarakat kita melek tentang khilafah itu. Dijajah tapi peduli. Mereka sudah siap orangnya, tapi di atas yang merencanakan 2 kota itu ada konspirasi. Syarif Husin diganti, dilengsarkan, kemudian digantilah kerajaan Saudi Arabia itu, jadi konspirasi dari Inggris dan sebagainya. Saya kira itu, Pak Aris. Jadi bukti ini kita itu greget ya, kita itu langsung tanggap itu. Saya kira itu sebagai kendala itu. Jadi semangatnya itu akhirnya jadi pudar ini gara-gara ya tidak pudar tapi semangat dalam, tapi penyalurannya ke atas tertutup oleh konspirasi Barat yang tidak rela Islam ini tegak kembali. Saya kira itu, Pak Arin. Berarti ya memang kan salah satu pencetus atau ini yang melakukan inisiasi untuk mewujudkan kembali kan Amir Mekah tadi ya, apa itu? Amir Mekah sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan. Ya, Syarif Mekah ya, siapkan. Lalu tiba-tiba diganti, dilengsarkan. Kegiatan rencananya mau mengumpulkan para ulama itu. Ya, 9 sayyid ya. Sayyid itu berarti kan keturunan Nabi ya? Keturunan Nabi, betul. Dan ada beberapa ulama itu yang dilihat ya. Iya, 19 tadi ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, tuh. Memang berarti ada konspirasi di situ terkait penggagalan. Salah satunya ya bahasa istilah kita ya panitianya itu dilengsarkan atau diganti itu. Sehingga jadi acaranya jadi ngambang, nggak jelas ya. Nah, menurut berita yang utusan yang ke Saudi itu sempat melobi supaya umat Islam diberi kebebasan untuk memeluk
sesuai dengan ibadah. Kan waktu itu Syarif Mekah diganti oleh pemerintah KSA, Kerajaan Saudi Arabia, yang ingin memberangus semua situs-situs. Akhirnya utusan itu hanya mengusulkan pokoknya beribadah sesuai madzhab masing-masing. Itu aja hasilnya. Tapi yang intinya kenapa yang Syarif Mekah tadi sudah kan diganti sebagai karena diganti oleh penguasa baru, ya, konspirasi dari Inggris dan sebagainya, mendudukan kerajaan Saudi sebagai penguasa di sana, menggantikan kekhilafan Turki Utsmani yang ada. Syarif Mekahnya itu masih ada tadi. Berarti Pak Taufik, kalau dari kisahnya tadi, sejarah tadi, ya otomatis perjuangan penegakan kembali khilafah itu menjadi ini ya gagal ya pada saat itu, gagal, tertunda ya. Dan kalau kita baca ya sampai sekarang pun khilafah itu belum tegak juga. Tapi di dulu juga semangat membara karena menutupnya itu dari atas, dari pusatnya, ya. Otomatis yang daerah itu tidak bisa bergerak. Bahkan konspirasi ini terus berkelanjutan. Malah tokoh-tokoh dari SI, tokoh dari Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh dari NU itu disisipi oleh mereka. Itu berkelanjutan, nanti kita bicarakan itu. Tapi sementing tema kita itu, jadi nggak jadi, tapi semangat mereka. Jadi kelompok tradisional, calon embrionya NU sudah ikut di sana menegakkan, kemudian dari Muhammadiyah dan dari SI, Serikat Islam, yang ada tokoh yang sangat terkenal, Hos Cokrobinoto, yang diberi gelar Raja Tanpa Mahkota. Kalau berpidato berapi-api, dia lebih dari Soekarno, dan Soekarno itu muridnya. Ketika Hos Cokrobinoto ini berpidato, Soekarno itu sebagai murid melihat dari jauh, karena dia kos di tempatnya Hos Cokrobinoto di Surabaya. Nah, malam-malam Pak Karno ini menirukan, akhirnya oratornya itu niru dari Hos Cokrobinoto. Nah, itu adalah tokoh SI yang luar biasa. Begitu, Pak Aris. Baik, Pak Taufik. Ya, ini menyimpang dikit ya, nama-nama dikit. Baik, Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik. Saya ini kan istilahnya dulu waktu kecil sekolah gitu, SD tahun-tahun 70-an, 78, 70, itu kan kita hanya sekedar tahu terkait dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, seperti itu. Tapi kita nggak begitu paham bahwasannya ada lanjutan. Itu ada khilafah sampai khilafah terus. Bahkan sejarah Turki Utsmani pun kita nggak tahu. Taunya waktu kita SMA di sejarah dunia hanya sepertiga. Saya masih sepertiga halaman, itu pun bawah itu nyinggung masalah imperium kekaisaran Ottoman, itu aja. Ottoman. The Sick Man, saya masih ingat itu. The Sick Man. Iya itu. Nah, paman yang sakit. Ya, artinya kan gini. Artinya kan ketika pada saat itu muncul kegagalan, muncul gagalan terkait perjuangan penegakan itu, lalu seiring dengan proses yang ada pengkaburan ya, seperti yang saya alami, pengkaburan terkait dengan khilafah itu. Nah, sehingga banyak kaum muslim yang akhirnya asing dengan sejarah khilafah itu. Namun seiring dengan waktu, beberapa tahun ini sudah mulai gaung kembali terkait pengenalan khilafah dan penegakan khilafah. Gimana Pak terkait dengan masalah ini, terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin ini, ya, terkait dengan apa yang sudah dirintis dulu oleh ulama-ulama kita di Nusantara ya, mengingat posisi pentingnya mereka kan, namanya ulama kan bersepakatnya nggak main-main, bersepakatnya terkait hal yang urgen, yakni khilafah ya. Nah, mereka memperjuangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan di era sekarang ini, generasi sekarang ini, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu? Monggo Ustaz. Ya. Nah, sekarang ini sudah para sejarawan sudah mulai melakukan penggalian sejarah. Baru-baru ini ada penayangan JKDN, yaitu Jejak
khilafah di Nusantara. Satu, jadi menggegerkan dunia ini. Kemudian dilanjut yang barusan ini JKDN 2, ini bukti-bukti sejarah real, ada buktinya. Kenapa kok tidak diangkat dulu? Karena ditutupi. Penulisan sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Waktu itu Adiknas yang menang ya, melalui ya tokoh-tokoh sejarah mereka, hasil didikan Belanda yang tentang khilafah yang dia dihilangkan. Tetapi di masyarakat masih terbukti ada. Bahkan di Aceh itu ada makam ratusan makam berbendera Turki. Jadi Khalifah Turki Utsmani itu membantu ya perjuangan orang Aceh untuk melawan Belanda. Tidak satu, ratusan itu. Dikirim orang-orang penting untuk membina pasukan Aceh. Sehingga muncullah namanya Malahayati. Ya, Malahayati itu seorang janda yang luar biasa. Dia sebagai pemimpin panglima atau pasukan angkatan laut itu ya, Malahayati luar biasa, mampu memporak-porandakan Belanda kocar-kacir di Semenanjung. Jadi tidak bisa masuk ke Aceh. Kalau dikatakan bahwa Indonesia itu dijajah 1000 sampai 360 tahun atau 50 tahun ya, itu adalah ketika Belanda masuk membuat VOC sampai kemerdekaan. Padahal enggak, Aceh itu baru tunduk pada 1900-an. Ya, karena enggak bisa, karena kuatnya khilafah yang ada di Aceh, karena bantuan dari itu terus mendarah daging. Ya, dari Malahayati sampai kemudian terakhir ada Umar, ada Nyadin ya, tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan. Nah, kembali ke situ bahwa Islam itu terus bergelora ya, memperjuangkan, memperebutkan. Jadi kita jangan buta terhadap sejarah. Coba baca lagi jangan membaca sejarah dari satu sisi. Coba gali lagi dan baca. Kemarin saya berkomunikasi dengan orang tokoh sejarah, Pak Aris, yaitu mantan PR3 UINSA, bergelar Profesor Dr. Ali Mufrodi. Saya berdialog, Pak, tentang terkait itu. Bahkan beliaunya itu ikut menonton JKDN 1 dan 2. Dia bangga. Saya sebarkan kepada mahasiswa saya, dosen-dosen saya, atau teman dosen ya, dia mengajar pascasarjana di sejarah. Bangga ya, saya dapat kontrakan ini, dapat mengikuti. Terus bahkan dia mengatakan, saya kenal dengan tokoh yang ditayangkan di JKDN 2 dari Aceh itu. Nah, tokoh itu kenal saya. Ketika musibah tsunami, dia mengumpulkan barang-barang berharga bekas atau dari sisa-sisa kekhilafan di sana, kemudian dikumpulkan. Nah, tokoh ini akhirnya menjadi tokoh sejarah dan masuk di dalam film itu. Dan beliau setelah mengikuti film itu terus menelpon si tokoh dari Aceh itu. Bahkan mengutus anaknya untuk kirim salam. Atau ketika anaknya ke Aceh, tolong kirimkan salam, saya senang dengan kegiatan Anda, sampai begitu. Dari Surabaya dia ngutus anaknya, katanya terus diberi hadiah buku. Masya Allah. Jadi saling memberi buku. Jadi dia tidak menonton tapi langsung respon. Itu yang pernah saya kenal itu. Yang pernah saya waktu tsunami ke Aceh, saya lihat orang itu suka dengan bahan sejarah. Terus mengutus anaknya di sana. Jadi begitu, tokoh sejarah itu merespon dengan baik. Jadi saya berharap pada para pemirsa, mari kita itu jangan buta terhadap sejarah. Baca yang lain, jangan apa yang ada di buku yang kita pelajari di dalam, kan sekarang terbuka di internet, buka ada JKDN 1, JKDN 2. Jadi diakui oleh profesor ini, bukan saya langsung dialog gitu. Ya, saya kira. Terus kemudian dibuka slide-nya, Pak Aris. Barangkali ini terakhir sebagai jawaban. Slide terakhir. Apa yang harus tantangan bagi generasi muda sekarang? Di samping baca buku, nah, ini ada 3. Nah, kendala terakhir lagi. Bentar. Ya. Klik. Jadi itu. Nah, jadi intinya bahwa generasi muda ini harus terus berdakwah, ya. Apa yang saat ini kita harus lanjutkan perjuangan menegakkan khilafah itu. Jadi bukan barang asing di Nusantara ini. Dulu namanya India Timur atau Nusantara itu masih sudah
ngegulkan atau sudah melakukan niat untuk menegakkan kembali khilafah. Nah, mari para generasi muda ikut aktif dalam barisan dakwah yang perjuangkan kembali tegaknya khilafah di bumi Nusantara ini. Karena kita sudah hampir 100 tahun tidak memiliki khilafah. Apa yang terjadi sekarang? Umat Islam bagaikan ayam yang kehilangan induk kan? Tidak ada daya kekuatan. Jumlahnya kuat, jumlahnya banyak, hampir 80%, tapi tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalah dengan minoritas. Kalau dulu ada istilah hormatilah yang berpuasa. Bahkan di Bali itu baru-baru ini nyepi, itu kan semuanya nyepi, menghormati orang yang melakukan ibadah nyepi. Tapi sekarang dibalik. Bentar lagi kita puasa, itu ada tulisan nanti, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Nah, ini kan parah, ini karena kita jumlahnya banyak, kan nggak ada pemimpin. Itu. Yang kedua, Pak Aris, terus aktif, ya. Kita semuanya terus aktif dalam berdakwah sesuai dengan bidang yang kita miliki. Buruh pun bisa gabung dengan buruh. Pelajar, ya, ini salah tulis ini. Pelajar, mahasiswa, guru, intelektual, ulama, dan lain-lain profesi harus bahu membau. Wah, sangat banyak ini dalam memperjuangkan tegaknya khilafahnya, tulisannya banyak. Itu, jadi itu langkah kedua. Jadi kita tetap semuanya, apapun profesi kita, mari kita ikut dalam barisan dakwah. Yang terakhir, jangan sampai lepas dari kelompok dakwah. Ingat kata Sayyidina Ali, bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang seperti ini, tercerai-berai seperti ini. Saya kira itu sebagai penutup, Pak Aris. Ya, jadi kita harus ada di dalam barisan dakwah, biar itu. Kalau ibarat di dalam hutan, ya, itu ada kumpulan kerbau mau ditangkap harimau, maka yang dicari itu kerbau anak kecil atau yang lepas dari kumpulannya. Jadi demikian juga kita, kalau tidak ngumpul dalam suatu jamaah, maka bisa ditangkap tuh yang lepas itu. Saya kira itu banyak sekali contoh-contoh di alam itu, ya. Baik, Pak Taufik. Masya Allah. Jadi ini ya, yang memang yang harus kita lakukan saat ini, yang pertama adalah ikut aktif untuk memperjuangkan kembali penegakan khilafah, ya. Artinya, betul. penegakan khilafah ini bukan ujuk-ujuk ada saat ini. Betul, ada buktinya, bukunya ada. Ya, ini data sudah tertulis ada oleh ulama-ulama Nusantara dulu, ya. Betul, ya. Tapi kemudian dihalang-halangi oleh penjajah. Ya, konspirasi besar terkaburkan. Nah, kemudian kalau sekarang kemudian ada yang memperjuangkan penegakan khilafah lagi, itu sebenarnya bukan hal baru, tapi juga bagian dari yang melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara. Betul sekali. Jadi tokoh ulama tidak membatasi apakah itu dia NU, Muhammadiyah atau Persis, semuanya bau membau, karena mereka merasa bahwa itu adalah hal yang penting, ya, sesuatu yang urgen. Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang perjuangan kita? Karena khalifah itu adalah junnah, perisai. Ya. Sedangkan kalau puasa kan juga perisai, memperlindungi kita dari segala macam godaan setan. Nah, kita ini karena nggak ada junnah, nggak ada perisai, maka ya seperti ini. Gampang sekali diadu domba, gampang sekali dibenturkan, gampang sekali ya dilecehkan. Tidak ada kekuatan yang bisa melakukan, ya, baik di nasional Indonesia atau Nusantara ini maupun di luar negeri. Bisa kita lihat, ya, kita tidak punya bergaining untuk melakukan itu. Semoga saja dengan pertemuan yang sedikit ini, sesingkat ini, kita mengambil hikmahnya bahwa sejarah itu ada bukti tertulisnya, ada bukunya, bisa dilacak. Saya tadi tidak sampai halamannya, sampai bahasa tulisannya masih kuno, ya. Itu. Baik, luar biasa ini. Siap. Sebentar tapi membuka cakrawala kita semuanya. Iya. Sama pemirsa At-Tahfidz Channel, ya. Kita ini dibukakan cakrawala kita terkait dengan perjuangan khilafah itu, bahwasanya ketika kekhilafahan Turki Utsmani itu dibubarkan, respon umat Islam di dunia, bahkan di Nusantara sendiri, itu luar biasa.
Dan di Nusantara sendiri beberapa kali melakukan ikhtiar ya bersama-sama di antara kaum muslimin dan organisasi Islam untuk berusaha menegakkan kembali khilafah itu. Dan perjuangannya itu luar biasa, namun kembali lagi bahwasanya yang dihadapi adalah musuh-musuh Islam yang mereka mencoba menggagalkan. Terorganisir ya, seluruh dunia. Menggagalkan. Kita sendiri. Nah, betul. Sekarang ya, kalaupun ada yang menegakkan kekhilafahan, itu sebetulnya bukan hal baru, tetapi itu adalah merupakan hal yang juga pernah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara dulu yang sampai tuntas, yang belum sampai ya apa yang diperjuangkannya itu. Nah, untuk itulah para pemirsa At-Tafsir Channel, kita yang ada saat ini, kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan kembali perjuangan menegakkan khilafah ini. Ya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufik luar biasa paparannya. Insya Allah nanti kalau ada lanjutan lagi, lebih detail lagi, lebih seru lagi kayaknya ini ya. Ya, harus banyak baca buku ini yang tidak pernah diungkap oleh orang-orang ya, ditutupi. Banyak sejarah-sejarah yang umat Islam khususnya di Nusantara ini yang belum tersingkap ya. Terbukti ketika kemarin tadi sudah disampaikan sama Pak Taufik, adanya JKDN 1, 2 itu mengungkap banyak hal terkait sejarah khilafah di Nusantara ini. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas waktu dan sama-sama Pak Nis. Semoga mudah-mudahan apa yang Pak Taufik sampaikan, pemaparannya bisa memberikan pencerahan buat kita dan meningkatkan semangat kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam memperjuangkan penegakan khilafah ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Jazakumullah khairan katsir. Baik. Baik, para pemirsa At-Tafsir Channel. Terima kasih banyak Pak Taufik ya. Mohon maaf. Ya. Di sesi akhir sesi ini saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada pemirsa At-Tafsir Channel bahwasanya jangan lupa ya pemirsa At-Tafsir Channel untuk melakukan like, comment, and subscribe terhadap tayangan At-Tafsir ini. Dan kali ini pembahasannya luar biasa, yakni terkait dengan khilafah respon kaum muslimin terkait dengan pembubaran khilafah khususnya di Nusantara ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mendorong kita semuanya untuk istiqomah memperjuangkannya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah menurunkan pertolongannya, nasruhnya, sehingga pertolongan itu turun dan kita kembali dipersatukan dalam ikatan yang hakiki dalam naungan khilafah Islamnya. Itu aja para pemirsa At-Tafsir Channel. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak Pak Taufik atas waktunya. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.